Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang perbandingan trigonometri pada sudut berelasi. Nah, di sini ada 5 buah soal yang akan kita bahas, yaitu menentukan nilai trigonometri dari sin 135, cos 210, tan 240, sin 300, dan yang terakhir adalah cos 330 derajat. Oke. Sebelum saya membahas soal ini, saya sedikit memberikan materi tentang sudut berelasi. Nah, misalkan kita akan menentukan nilai sin theta, di mana nilai tetanya adalah nilainya lebih besar dari 90 derajat. Nah, sudut tetanya itu lebih dari 90 derajat. Kalau kurang dari 90 derajat kan bisa menggunakan sudut-sudut istimewa ya. 0, 30, kemudian 45, 60, dan 90 derajat. Kita bisa langsung saja menentukan nilainya. Nah, ini pada sudut berelasi itu nilai sudutnya itu lebih dari 90. Nah, saya misalkan ubahlah sin theta, karena di sini saya misalkan sin theta. Ubahlah sin theta menjadi sin dalam kurung K kali 90 derajat ditambah dengan alfa. Jadi nilai K kali 90 tambah alfa itu nilainya sudutnya sama dengan theta. Kita rubah ke dalam bentuk seperti ini, di mana dengan alfanya di sini adalah nilainya antara 0 sampai 90 derajat. Atau alfa itu lebih besar sama dengan 0, kurang dari sama dengan 90 derajat. Nah, dirubah ke dalam bentuk seperti ini, di mana alfanya antara 0 sampai 90. Nah, setelah itu, jika nilai pengalinya, skalanya atau pengali di sini K-nya adalah genap, maka fungsinya tetap. Kalau sin tetap menjadi sin, kalau cos tetap cos, dan tan tetap tan. Tapi jika K-nya ganjil, pengali K-nya di sini nilainya ganjil, maka fungsinya berubah. Kalau sin menjadi cos, kalau cos menjadi sin, dan tan menjadi kotangan. Oh ya. Dan yang kedua atau yang B, tanda positif atau negatif tergantung di kuadran berapa sudut berada. Nah, mesti agak sedikit bingung, masih bingung ya di sini ya. Nanti kita jelaskan lebih detailnya lagi di soalnya. Maksudnya di sini yang B, poin B, tanda positif atau negatif tergantung di kuadran berapa. Itu saya gambarkan di sini. Kuadran itu kan ada 4, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kuadran 1 itu sudutnya antara 0 sampai 90 derajat. Baik nilai sin, cos maupun tan semuanya bernilai positif. Nah, di kuadran 2 itu sudutnya antara 90 sampai 180, yang bernilai positif hanya sin. Nilai cos dan tan dia bernilai negatif, hanya sin saja. Untuk kuadran 3, nilai sudutnya adalah 180 derajat sampai 270 derajat, yang bernilai positif hanya tan. Maka nilai sin dan cos jelas negatif ya. Yang keempat, kuadran keempat adalah sudutnya antara 270 sampai 360 derajat, yang bernilai positif hanya cos saja. Nilai sin dan tan nilainya negatif. Jadi ngapalkannya gini, semua sin tan cos ya. Semua itu kuadran 1, sin itu kuadran 2, tan kuadran 3, cos kuadran 4 itu yang bernilai positif. Selain itu nilainya adalah negatif. Itu kuadran. Oke. Untuk lebih jelasnya lagi kita langsung saja bahas di soal. Contoh di sini nih. Nilai sin 135 derajat. Nah, ubahlah 135 derajat ini ke dalam bentuk K dikali dengan 90 derajat tambah alfa. Lah, cara mengubah ke dalam bentuk seperti ini, caranya gini nih. K itu kan pengali. K kali 90. Misalkan saya ubah K-nya adalah 1. 1 kali 90. Itu kan 90. Sedangkan di sini mintanya adalah 135. Masih kurang kan? Kita rubah coba, K-nya ganti 2. 2 kali 90. Itu kan 180. Itu kelebihan. Maka pengalinya di sini cukup kalikan 1 saja. Jangan sampai lebih. Boleh kurang tapi jangan sampai lebih. Sehingga 1 kali 90 itu kan 90.
Kurangnya berapa? Kurangnya kan 45, biar jumlahnya adalah 135. Maka alfanya ini adalah kita masukkan ganti dengan angka 45. Sehingga saya tulisnya di sini, sin 1 kali 90 derajat ditambah dengan 45 derajat. Ini sebagai alfanya. Ya, ini sebagai alfanya. Nah, angka di sini K-nya ini K-nya. K-nya kan ini. Jadi intinya adalah 135 itu sama saja dengan yang ada di sini. Ini kan 1 kali 90, 90 tambah 45, 135. Tidak merubah nilai sudutnya. Ini 135, ini juga 135. Cuma bentuknya dirubah seperti ini. Nah, jika nilai K-nya ganjil dan genap. Kalau genap, nilai sin fungsinya tetap sin. Tapi kalau ganjil, ini kan satu ganjil, maka berubah yang sin jadi cos. Maka kita rubah, tulis saja cos 45. Masukkan nilai sudutnya di sini adalah nilai sudut di alfanya. Nah, 45. Sin jadi berubah jadi cos karena nilai K-nya ganjil. Ya, tinggal nilai cos 45 berapa? Kita lihat tabel. Nah, cos 45 yaitu setengah akar 2. Jadi sin 135 derajat itu nilainya sama dengan cos 45 derajat yaitu setengah akar 2. Caranya seperti itu. Mungkin agak sedikit susah ya, bingung ya. Nanti kita perjelas lagi di contoh berikutnya. Intinya adalah rubahnya ke dalam bentuk seperti ini. Ya. Nah, nilai sin di kuadran ini ke 135 itu kan kuadran 2. Kuadran 2 nilainya positif. Oke, lanjut yang B. Cos 210. 210 itu kan di kuadran 3. Kuadran 3 yang nilainya positif itu hanya tan. Maka cos 210 nilainya harus negatif. Ingat, harus negatif. Nah, kita seperti ini. Kita langsung hitung saja seperti ini tadi. Cos 2 kali 90 tambah 30. Karena 2 kali 90 kan 180. Kurangnya berapa? 30. Sehingga 2 kali 90 tambah 30. Alfanya di sini adalah 30. Nanti kita cari nilainya, nilai trigonometrinya 30. Maka kita cari nilai sudutnya adalah 30. Sedangkan kita lihat nilai K-nya. K-nya di sini adalah genap. Kalau genap maka masih tetap cos. Ya. Kalau ganjil yang sin jadi cos, kalau genap, ini kedua kan genap, maka tetap cos sehingga negatif cos 30 derajat. Kenapa ada negatifnya? Kasih negatif karena di sini di kuadran ketiga nilai cosnya adalah negatif sehingga saya kasih tambah di sini negatif. Negatif cos 30 derajat. Cos 30 derajat berapa? Setengah akar 3 karena di sini ada tanda negatifnya, maka nilainya adalah negatif setengah akar 3. Jadi dilihat juga ini di kuadran berapa. Itu ya. Lanjut. Yang C. Tangan 240. 240 di kuadran ketiga. Nilai tannya dia bernilai positif. Sehingga saya rubah tan 2 kali 90 derajat ditambah dengan 60. Intinya ini jumlahnya adalah 240 ya. Seperti itu. Dimana alfanya tidak boleh melebihi 90 derajat. Antara 0 sampai 90 derajat saja. Sehingga di sini karena di sininya nilai K-nya pengalinya 90 itu genap, maka masih tetap tangen atau tan 60 derajat karena alfanya adalah 60. Tan 60 berapa? Akar 3. Jadi tan 240 derajat adalah akar 3. Oke, kita lanjut soal yang keempat. Soal yang keempat atau yang D di sini adalah sin 300. 300 itu kan terletak di kuadran yang keempat. Kuadran keempat yang bernilai positif hanya nilai cos, sedangkan sin nilainya negatif. Ingat ya, sin nilainya negatif. Kita rubah seperti biasa. Sin biar jumlahnya 300 itu kan 3 kali 90 derajat tambah 30 derajat. Ingat, nilai K-nya di sini adalah ganjil. Karena ganjil maka sin berubah jadi cos.
Tapi di sini sin 300 itu kan nilainya negatif ya, karena di kuadran keempat. Sehingga saya kasih tambah, sehingga di langkah yang kedua saya tambahi tanda negatif. Negatif cos 30 derajat. Yang ditulis adalah alfanya di sini ya, 30 derajat. Nah, nilai cos 30 derajat berapa? Yaitu di sini adalah setengah akar 3. Karena sini ada tanda negatifnya, jadi negatif setengah akar 3. Seperti itu ya. Lanjut, yang E. Yang E adalah cos 330 derajat. 330 derajat terletak di kuadran yang keempat. Kuadran keempat yang nilainya positif yaitu cos. Nah, ini kebetulan cos juga. Maka nanti nilainya adalah positif. Kita rubah seperti biasa. Cos dalam kurung 3 kali 90 derajat tambah 60 derajat. Ini kan kalau dijumlahkan totalnya 330. Ininya kan itu ya. Nah, di sini nilai pengalinya, skalanya, skala dari 90, nilai K-nya adalah 3 ganjil. Kalau ganjil, maka nilai cosnya berubah jadi sin. Tapi di sini tadi yang awal bahwa ini terletak kuadran 4, cosnya bernilai positif. Maka langkah yang kedua jangan kasih tanda negatif. Tetap positif, yaitu sin 60 derajat. Sin 60 berapa? Yaitu setengah akar 3. Sehingga hasilnya adalah setengah akar 3. Jadi nilai cos 330 derajat adalah setengah akar 3. Itulah cara menentukan nilai perbandingan trigonometri pada sudut-sudut berelasi. Terima kasih, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.